A few moments later. Halo semuanya, di sini saya mau menjelaskan mengenai KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut juga sebagai HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada definisi dan prinsip kerja KCKT, kedua komponen dasar alat KCKT, ketiga jenis-jenis KCKT, dan yang terakhir yaitu derivatisasi pada KCKT. Di sini ada skema kerja pada HPLC dan juga komponennya yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada tempat fase gerak, di mana sebagai wadah untuk menampung fase gerak yang digunakan selama proses pemisahan dengan KCKT. Wadah ini harus bersih dan lembab atau inert atau tidak bereaksi dengan komponen fase gerak. Wadah ini biasanya dapat menampung fase gerak antar 1-2 liter. Lalu yang kedua ada pompa, yaitu untuk menghantarkan fase gerak untuk menjamin proses penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, reproducible, konstan, dan bebas dari gangguan. Yang ketiga ada injektor, yaitu berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam sistem secara akurat dan dalam jumlah kecil. Sampel kemudian dibawa oleh fase gerak menuju kolom untuk dipisahkan dan dianalisis. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini berfungsi sebagai tempat pemisahan zat berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Zat yang lebih kuat berinteraksi akan tertahan lebih lama, sementara yang lemah keluar lebih cepat, sehingga komponen dalam sampel dapat dipisahkan dan dianalisis secara akurat. Lalu ada detektor. Detektor ini berfungsi mendeteksi dan mengukur zat yang keluar dari kolom dengan cara menangkap sinyal seperti perubahan cahaya atau listrik. Saat zat melewati detektor, sinyal ini kemudian diubah menjadi data untuk dianalisis kandungan sampelnya. Lalu yang terakhir ada recorder. Recorder ini berfungsi merekam sinyal dari detektor menjadi grafik atau kromatogram. Grafik ini menunjukkan waktu dan intensitas zat yang terdeteksi, sehingga dapat memudahkan analisis komponen dalam sampel. Lalu ada jenis-jenis KCKT. Yang pertama ada normal fase, fase diam polar dan fase gerak non-polar untuk senyawa polar. Yang kedua ada reverse fase, fase diam non-polar dan fase gerak polar paling umum untuk berbagai senyawa. Yang ketiga ada ion exchange, yaitu memisahkan berdasarkan muatan ion, cocok untuk senyawa bermuatan. Yang keempat ada size exclusion, yaitu memisahkan berdasarkan ukuran molekul. Yang terakhir ada affinity HPLC, memanfaatkan interaksi spesifik molekul untuk pemisahan. Yang terakhir ada derivatisasi KCKT. Derivatisasi ini melibatkan suatu reaksi kimia antara analit dengan suatu reagen untuk mengubah sifat fisika kimia analit. Tujuan utama penggunaan derivatisasi pada KCKT adalah untuk yang pertama meningkatkan deteksi, yang kedua mengubah struktur molekul atau polaritas analit sehingga akan menghasilkan puncak kromatografi yang lebih baik, merubah matriks sehingga diperoleh pemisahan yang lebih baik, lalu menstabilkan analit yang sensitif. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.